seperti dia tanpa disebut namanya. Secara umum, berarti gembira sekali. Inilah hasil TOT. Kalau nggak hasil TOT nggak akan begini hasilnya. Ini hasil TOT. Jadi semuanya yang nomor 1 itu adalah diisi A. Ya, hampir semua. Nampaknya semua ya. Oke. Berarti good. Walaupun ada mungkin 1-2 yang fake. Baik, teman-teman sekalian, kita ucapkan selamat datang kepada pimpinan sekolah atas nama kepala sekolah, yaitu Bapak Tapi Trian Chandra SPD, dan juga Wakil Bidang Kurikulum Bapak Dr. Andas Joko Mahendro MM. Sementara barusan terakhir kami laporkan kepada pimpinan sekolah, sudah ada beberapa sesi dari jam 11 tadi kami berkumpul sebagai kelanjutan dari kegiatan Itukingmas. Alhamdulillah yang tanggal 5-6 ada 16 sesi. Iya Pak JJ, mana Pak JJ? Pak JJ 16 sesi. 16 sesi. Jadi setiap sesi Pak Kepala Sekolah itu betul-betul dipantau. Jadi nama siswa sesi 1, sesi 2, sesi 3 sampai 16 sesi. Nah, qadarullah ditakdirkan oleh Allah dari peserta sekitar 20. Totalnya awalnya berapa? 20 berapa? Pak Dede? Berapa? 26. Nah, inilah mengkristal sekarang. Mengkristal 19 gitu ya, yang mengikuti seluruh sesi. Gitu. Nah, inilah namanya TOT, kaderisasi, training of train. Jadi ini yang betul-betul. Kemudian sesi hari ini tadi sudah pengisian angket yang insya Allah nanti akan dianalisa anketnya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan. Yang kedua, sesi angket perjaringan pengurus emas, dan ini nanti juga akan dianalisa dan insya Allah setelah itu akan diposisikan. Barangkali ada hal yang baru ini kepada pimpinan sekolah, termasuk kepada wakil dan kurikulum. Jadi ekstrakurikuler emas ini namanya PT Emas, ya, namanya PT Emas. PT ini, dan kemarin alhamdulillah ya kita dilihat juga dari angket anak-anak, ya berhasil lah kemarin, artinya sangat memuaskan dengan adanya kakak dari anak-anak ini yaitu Dr. Suhada, ya, dan insya Allah beliau akan membimbing terus menerus, mungkin dalam kurun waktu setiap bulan ya secara reguler. Nantinya itu akan betul-betul ada limited group, misalnya 5 orang itu sampai jadi gitu loh, dibimbing terus. Kalau PT Emas itu ini ya, jadi kita, nah ini pengertiannya PT, jadi ya kami pikirkan apa ya PT Emas. Jadi nantinya akan segera dimunculkan, bukan PT perusahaan terbatas, tapi ini artinya adalah position of training. Jadi anak-anak ini adalah pembelajar training. Jadi training itu pelatihan, trainer pelatihnya, sedangkan pesertanya ada trainee kan gitu. Jadi PT itu position of training. Artinya mereka akan di mana posisi pada PT ini, yaitu posisi sebagai pembelajar di dalam pembelajaran mengelola kewirausahaan, mengaktualkan pengelolaan kewirausahaan, entrepreneurship, management activity, and sustainability, dan berkelanjutan kemudian hari gitu. Insyaallah. Kemudian kita sudah membuat strukturnya. Jadi strukturnya itu seperti ini. Nah, ini ada, jadi di sini ya kalau ini mungkin pembina, tapi kita namakan komisaris lah gitu. Jadi dibiasakan mereka itu juga masukan dari dibiasakan mereka itu. Tapi kita kan bisa mempertanggungjawabkan seperti tadi PT kan ada pengertiannya kan gitu.
Kemudian ada general manajernya, ada wakil general manager, ada manajer bidang dan sampai kepada manajer divisi. Ini memerlukan tenaga hanya 11 orang. Gitu. Jadi 11 orang. Tertarik juga kemarin kita dapat ilmu dari SMKN itu, yang sekian ribu itu ternyata untuk mengelola hidroponik itu satu angkatan hanya cukup 5 orang ya, dengan spesialisasi masing-masing gitu. Nah, kita juga akan mencoba dari sana sini. Inilah barangkali manfaat dari kita mengadakan MOU dengan berbagai pihak. Insya Allah dalam waktu dekat nanti setelah ini dilantik, tadi anak-anak ada misalnya menanyakan tentang apa itu manajer bidang e-commerce. Nah itu kan perdagangan yang atau usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan yang berbasis internet ya, mulai dari, dan kita akan segera nanti langsung kita buat pp.emas.co, murah sekali gitu, punya domain itu hanya 300.000 1 tahun, tiap tahun harus bayarkan gitu. Insyaallah itu barangkali sekedar laporan sementara, dan ini berlanjut paling tidak sampai 1 bulan ya Anda ya, 1 bulan ke depan akan dibimbing terus. Jadi kita fokus di hidroponik dan mungkin di golden house ya, pembenahan di golden house dan hidroponik. Minggu depan insya Allah sudah kesini alatnya dan akan dibimbing sampai panen pertama gitu kan. Dan yang kemarin persemaian itu gimana persemaian? Kemarin udah dibuka, udah mulai ada? Udah ya? Ikutilah SOP, nah itu SOP yang tadi ditanyakan. SOP-nya gitu, jadi sampai jam 10 setelah itu ya, tapi jangan ditutup lagi ya. Nggak ditutup lagi kan? Ya, oke. Nah, itulah yang akan nanti ditanam ketika sudah datang sistemnya. Itu barangkali Pak Kepala sekedar laporan ya, dan inilah kami mohon bukan penutupan ini ya, tetapi mohon wejangannya dari pimpinan sekolah untuk anak-anak kita mencoba untuk komitmen dan istiqomah di dalam kegiatan PT Emas ini, satu gelar emas. Demikian barangkali dipersilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, kawan, Jawati, Pak Joko, Wala Kurikulum, ya Bapak, Ibu, para pembina, kemudian anak-anak sekalian, Bapak saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia Allah ya sampai dengan siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan tugas aktivitas kita sebagaimana mestinya. Salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik anak-anak sekalian, jadi sebenarnya begini, kalau SMA 8 itu unggul di bidang akademik, rasanya masyarakat itu sudah tahu ya, dari dulunya SMA 8 ini sudah dikenal orang itu lewat akademik, sudah sejak lama. Nah, kita berupaya mencari beberapa terobosan-terobosan bagaimana kita bisa lebih dikenal orang lagi. Itu tidak hanya kita unggul di bidang akademik, tapi kita bisa memberikan suatu keunggulan-keunggulan pada bidang-bidang lainnya. Apalagi kalau kita lihat saat ini dengan pola sistem penerimaan siswa lewat sistem zona, paling yang bisa dipertahankan untuk akademik itu paling tinggi itu 50%, 50% ya Pak Joko ya, bisa dapat 50% sudah hebat gitu. Bahkan mungkin bisa jadi kita akan tetap mempertahankannya itu 40-60. 40 ini akan tetap kita unggulkan nanti di bidang akademik, yang 60 ini akan bergeser nanti
di luar bidang akademik. Apa yang di luar bidang akademik itu? Ya, kita akan berupaya satu-satunya program E2B ini lewat emas itu. Ya, nah jadi kalau masalah akademik mungkin orang udah nggak enak lagi. Tapi kita berupaya dengan sistem zona ini bagaimana yang 40% itu akan tetap kita pertahankan. Ya, tetap kita pertahankan karena ini merupakan suatu komitmen sekolah bagaimana kerjasama kita dengan perguruan tinggi itu bisa kita pertahankan. Kepercayaan perguruan tinggi kepada SMA 8 ini harus kita pegang terus. Ini kita upayakan seperti itu. Nah, melihat situasi yang seperti ini tadi, memang kalau dilihat dari tujuan pendidikan menengah khususnya SMA itu adalah mempersiapkan peserta didiknya untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, harus masuk ke perguruan tinggi. Ya kalau di era dulu itu mungkin bisa kita katakan 99% siswa SMA 8 itu setelah tamat dari SMA 8 dia pasti melanjutkan ke pendidikan tinggi. Tapi untuk saat ini kita harus berpikir kembali. Angka 99 itu mungkin tidak akan dicapai lagi, ya, yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi. Ya, dapat 80 sekian persen aja atau 90% itu sudah syukur. Tapi yang 10%-nya apa yang harus kita persiapkan? Nah, inilah kita